berguna juga untuk mencari novelty atau kebaruan ini. Kebaruannya apa? Misalnya tadi dia cuma meneliti di masa krisis 98. Oh, kebaruan kita juga meneliti masa krisis di masa COVID gitu. Harus ada kebaruannya. Jadi ada 5 ya, harus spesifik, terukur, relevan, kemudian visible dan ada kebaruannya. Nah, ini tips dan triknya. Teman-teman di masa yang super canggih ini sangat beruntung teman-teman mengerjakan apa namanya penelitian di masa yang super canggih ini karena kita bisa memanfaatkan berbagai macam AI. Ini beberapa AI yang sudah saya list, ada Perplexity, Skyspace, Claude, kemudian ChatGPT dan Draw.io. Ini AI ini teman-teman bisa manfaatkan untuk brainstorming ya. Untuk pertama ini Perplexity. Perplexity ini dia bisa mencari jawaban dengan referensinya. Misalnya tadi Bu Rahma cari kepuasan pasien. Apa indikator kepuasan pasien? Bisa diketik di Perplexity itu, nanti dia akan muncul tuh jawabannya. Oh, indikator kepuasan pasien itu A, B, C, D gitu. Nanti dia juga sertakan citasinya, sumber jawabannya itu dari mana tuh di Perplexity itu kayak gitu. Di Skyspace juga sama. Bahkan dia biasanya bisa membuat rujukan positif negatif kalau di Skyspace. Kemudian di Claude juga sama. Nah, kalau untuk biasanya Claude, DeepSeek, dan ChatGPT saya gunakan untuk brainstorm awal gitu, untuk diskusi awal. Kan apa ya, kita di dunia yang super sibuk ini kadang bingung ya mau diskusi sama siapa. Nah, saya suka tanya-tanya sama mereka. Kalau penelitian saya tentang ini gimana ya? Oh, teorinya kira-kira gimana ya gitu. Tapi harus dicek kredibilitasnya. Jangan sekali-kali teman-teman minta sumber referensi Claude, DeepSeek, dan ChatGPT itu jangan. Gemini itu jangan. Pilot jangan. Karena sumber referensinya itu biasanya nggak kredibel. Dia cuma tampilin linknya, terus ketika diklik linknya itu nggak muncul jurnalnya. Jadi dia kayak ngasal-ngasal aja gitu loh. Nah, beda kalau Perplexity, Skyspace itu dia linknya langsung ngarah ke doi jurnalnya. Langsung ngarah ke doi jurnalnya, langsung masuk tuh. Bahkan sometimes juga ada yang Scopus. Jurnalnya itu dari sumber Scopus kalau di Perplexity dan Skyspace itu. Ya. Nah, kalau yang terakhir itu ada Draw.io. Draw.io ini untuk ngebikin diagram. Bikin gambar-gambar tuh biasanya saya pakainya Draw.io. Itu dia lebih apa ya, user friendly gitu, gampang buat dibikin, buat untuk pemula-pemula yang saya agak-agak gaptek ini, itu gampang pakai Draw.io ini untuk bikin kerangka berpikir, untuk bikin diagram penelitian, itu saya pakai yang Draw.io. Jadi ada kotak-kotaknya, kemudian garisnya bisa ditarik-tarik gitu, itu gampang. Saya pakai itu. Kemudian ini tadi ya, gunakan jurnal terindex. Kita punya Sinta kalau di Indonesia. Bisa juga teman-teman cari di Google Scholar. Kemudian juga bisa pakai Scopus. Scopus ini biasanya kalau dosen yang standarnya tinggi, dia akan minta sumber Scopus. Minimal 5 jurnal Scopus gitu ya. Biasanya kayak gitu. Untuk Scopus ini biasanya beberapa kampus tidak melanggan ya, tidak langganan. Bukan dilanggan oleh kampus besar seperti UGM, UPB, gitu. Teman-teman yang kampusnya tidak berlangganan Scopus juga tetap bisa mencari dari Dowatch. Dowatch gitu. Jadi teman-teman pertama cari di Google Scholar ya, cari di Google Scholar. Kemudian udah dapet tuh biasanya dari Google Scholar pada namanya ada 7D-nya bisa diklik. Kalau misalnya nggak bisa, bisa teman-teman pakai Skyhub. Skyhub ini link haram, link ilegal yang kita bisa mendapatkan jurnal yang nggak open access, tapi di Skyhub ini kita bisa dapat. Nanti saya coba praktekin ya. Kemudian teman-teman pakai reference manager. Ini sangat membantu proses penelitian kita. Jadi nanti daftar pustakanya auto rapi gitu, pakai Mendeley, pakai Zotero, pakai Enroll. Saya biasanya pakai Mendeley. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini adalah kunci dari segala kunci penelitian saya. Biasanya saya menggunakan ATM formula. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Amati maksudnya gimana? Nah, ini di samping kanan saya ini ada apa namanya jurnal
salah satu contoh jurnal yang bisa dijadikan, yang saya jadikan contoh nih untuk teman-teman, untuk apa namanya, mempraktekkan ASEAN formula ini tadi. ASEAN formula, amati, kita amati. Tadi kan setelah kita cari nih artikel-artikelnya di jurnal-jurnal dari teks tadi, dapat salah satu, kita amati nih. Ini saya ambil dari jurnal Emerald ya teman-teman. Kenapa? Karena saya suka dia ada di abstraknya itu jelas, ada purpose-nya, tujuannya apa, metodologinya apa, temuannya apa, kemudian juga ada implikasinya. Jadi kita bisa langsung straight to the point. Ini sesuai nggak dengan penelitian. Kita amati nih. Oh, judulnya adalah, saya nggak kelihatan. Judulnya ini Financial Stability Determination in Nigeria. Ini sebutnya di Nigeria. Peran profitabilitas, regulasi modal, kemudian finansial inklusi, kemudian inflasi, dan juga pengangguran, dan terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Kita amati nih judulnya dari sini, buat cari judul kita. Kira-kira ini masuk nggak nih dengan passion kita, dengan topik yang pengen kita teliti, gitu. Nah, dia judulnya apa? Oke, ini judulnya, tujuan penelitian. Kita bisa bikin judul yang serupa, kemudian penelitian yang tujuan yang serupa, tapi apa namanya, kita bedakan. Ini kan dia di Nigeria, teman-teman bisa bikin di Indonesia, gitu. Loh, mana tadi? Nah, bisa bikin di Indonesia, atau bisa juga bikin di namanya studi kasus tadi dengan Malaysia, atau bisa diambil secara skala mikro, misalnya di Pulau Jawa atau di Indo, gitu ya. Itu amati, kita amati. Kemudian kita langsung tiru tadi, langsung kita tiru, dan kita modifikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, dia penelitian di Nigeria. Oh, dia pakai pertumbuhan ekonomi. Tahunnya kita lihat untuk tahunnya lihat dari 2002 sampai 2021. Kita bisa perpanjang durasi penelitian, atau bisa perpendek durasi penelitian, atau bisa tambah negara, tambah variabel gitu-gitu ya. Kemudian ini adalah yang saya highlight ini adalah di bagian simpulan dari paper ini. Ini dia limitasinya adalah rely on industry country level. Nah, jadi dia pakai data negara, data industri negara Nigeria. Kita bisa pakai data yang lain, seperti saya katakan, DIY, data Jabodetabek gitu. Kemudian limitasi lainnya juga adalah ini dia nggak eksplor ke sisi ekonomi, dia nggak eksplor ke stabilitas keuangan, dia cuma eksplor hal-hal yang dia sebutin di judul ini. Ini bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya. Kalau bingung yang bahasa Inggris, ini saya juga ada judul yang bahasa Indonesia. Pengaruh kualitas layanan. Apa ini agak kepuasan nasabah. Nah, ini bahas kepuasan. Ini kepuasan nasabah. Kalau Bu Rahmat tadi kepuasan pasien ya. Agak mirip nih kepuasan. Dia pakai variabel interveni. Ini penelitian dosen saya. Nah, kita bisa langsung baca nih abstraknya. Ini pakai SM. Nah, saran saya untuk Bu Rahmat tadi atau teman-teman yang mau pakai data primer, biasanya itu penelitiannya pakai analisis SEM, Structural Equation Modeling. Nanti dia bisa ada outer model dan ada inner model. Nanti dia ada banyak ya, cabang-cabang gitu. Tadi kepuasan indikatornya apa, nanti dia bersabang-sabang gitu di STEM itu. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan nasabah mampu memediasi secara penuh pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah bank syariah. Nah, kemudian ini kesimpulan. Senjata kita untuk ATM itu, amati, tiru, dan modifikasi itu ada di abstrak dan di kesimpulan. Di abstrak kita baca tujuan penelitiannya apa, variabelnya apa, kemudian di kesimpulan kita baca nih, penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel dependen lainnya seperti switching intention. Kalau misalnya nasabahnya itu ngerasa nggak puas, dia akan pindah nabung di bank lain, nggak nabung di bank syariah, dia nabung ke BC. Nah, itu switching intention, bisa kita tambahkan. Kemudian bisa juga citra perusahaan. Oh, bank syariah ini
citranya misalnya mahal gitu, makanya biasanya nasabah merasa nggak puas karena mahal, padahal layanannya itu eh, sama dengan bank-bank lain. Kan biasanya dia akan merasa nggak puas tuh si nasabahnya. Maka variable switching dan citra bisa dimaksudkan sebagai novelty, sebagai kebaruan, sebagai yang membedakan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Gitu. Kemudian dia juga bilang nih, si peneliti ini juga bilang bisa nambahin jumlah responden, juga bisa distribusiin ke semua kalangan biar hasilnya lebih mewakili. Kalau misalnya penelitian sebelumnya cuma ngebahas di mahasiswa, saya bisa bahas nambahin respondennya ke seluruh warga DIY gitu, ke seluruh warga Indonesia gitu. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setiap kali teman-teman nambahin dari responden, nambahin objek gitu, ada konsekuensi yang harus teman-teman pertanggungjawabkan. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya tadi dia cuma bahas mahasiswa, kemudian kita mau bahas nambahin seluruh warga DIY. Cara akses untuk cari untuk seluruh orang warga DIY itu bisa kontribusi ke penelitian kita, bisa ngisi kuesioner kita itu caranya gimana gitu. Oh, kita bisa bikin Google Form, kita bisa bikin sayembara gitu. Kasih GoPay 100.000, 50.000 bagi 3 orang beruntung yang mengisi kuesioner saya gitu. Itu ya. Kemudian juga bisa pakai metode gabungan tadi triangulasi. Ini juga saran saya buat Bu Rahma tadi bisa pakai mix method kalau misalnya mau digabungin tadi si kriteria layak atau enggak layak di situ scan tadi dengan kepuasan pasti. Gitu. Oke, kurang lebih itu pemaparan dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi Q&A ya, Kak Ade. Atau Kak Ade ada mau bahkan dulu? Oke, tadi sedikit highlight mungkin ya, yang tadi soal SEM yang dimaksud bercabang-cabang, gitu teman-teman di sini belum kebayang. Ini saya coba tunjukkan ya model SEM. Model SEM itu kira-kira seperti ini. Nah, ini yang bercabang-cabang tadi yang dimaksud, ini adalah variabelnya yang warna biru. Itu adalah variabelnya, sedangkan yang kuning-kuning itu adalah indikator dari masing-masing variabel. Nah, indikator itu apa? Indikator itu adalah pengukurnya. Ibaratnya tadi seperti yang dijelaskan, orang tuh puas. Puas itu apa sih ukurannya orang bisa dibilang puas? Mungkin A, B, C. Nah, itu indikator-indikator itu yang kuning-kuning ini tadi. Nah, ini buat Ibu Rahma tadi ya. Nah, ya, kalau misalkan masih bingung model SEM itu seperti apa, modelnya kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Tinggal nanti pola kerangka pikir dari penelitiannya itu yang akan berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke tanya jawab aja ya, biar lebih apa? Biar lebih Tadi uh, yang ya gimana? bilang itu yang biru sama kuning-kuning. Umpama saya nanya ke pasien kan harus bertanya ya Pak ke pasien. Pasien bagaimana puas nggak 1 hari? Kan saya remaja umpamanya dia kata puas itu aja Pak gimana Pak? Kalau Uh, Begini Ibu, puas halo. Begini, kalau soal puas itu tuh sebenarnya tidak sesederhana itu cara tanyanya. Nanti itu dia harus dibuatkan kuesioner. Jadi ibu harus mencari kepuasan itu tuh ukuran kepuasan itu apa sih? Itu nanti ada variabelnya sendiri, ada pengukurnya sendiri, indikator pengukur dari kepuasan. Nah, nanti dari indikator itu akan ada muncul pertanyaan. Pertanyaannya itu apa sih untuk mengukur kepuasan? Ada beberapa pertanyaan yang tadi sesuai di apa tanda kuning-kuning itu nggak cuma satu pertanyaan, tapi mungkin ada 3 atau 4 pertanyaan yang relevan. Itu yang kemudian nanti ditanyakan ke pasiennya. Dia akan mengisi, yang itu nanti kemudian diolah jadi sebuah data sesuai dengan model yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada apa? Kalau ada koreksi, boleh dikoreksi, Mbak Mia. Ya, betul. Ini saya coba carikan contoh paper yang ada indikatornya ya, Bapak Ibu ya. Bentar. Ini coba saya share screen lagi. Ini sudah nampak belum? Sudah ada ya.
Ini penelitiannya judulnya analisis fraud